Mari kita dengarkan sebuah cerita. Ini adalah kisah tentang penantian ribuan tahun, tentang sebuah keajaiban, dan tentang kekuatan yang luar biasa banget, yang tersembunyi di dalam sesuatu yang kelihatannya paling kecil dan sederhana, sebuah benih kehidupan. 5.000. Coba deh, kita biarkan angka ini meresap dulu sejenak. Bukan cuma 5.000, tapi 5.000 tahun. Ya, selama itu loh. Bayangin, 5 milenium, segenggam biji gandum ini tertidur pulas di dalam makam Mesir kuno. Benar-benar tersembunyi di tengah sunyi senyapnya makam seorang Firaun. Mereka diam-diam menunggu di sana dalam kegelapan sambil menyimpan sebuah rahasia besar, rahasia kehidupan. Nah, dari sinilah kisah kita dimulai. Dari sebuah keajaiban yang benar-benar nyata. Sebuah peristiwa yang seolah-olah ya melawan waktu itu sendiri. Coba deh, bayangkan ya. Biji-biji yang kelihatannya udah kering kerontang, udah mati setelah ribuan tahun, akhirnya diletakkan di tanah yang subur. Lalu disirami air dan mungkin sedikit harapan. Dan apa yang terjadi? Keajaiban. Betul-betul keajaiban. Dari cangkang yang tadinya kita pikir udah nggak ada apa-apanya lagi, muncul tunas hijau kecil. Kehidupan yang udah tertidur selama, 5.000 tahun itu, akhirnya bangun lagi. Ini kan bukti nyata banget ya, kalau kekuatan hidup itu nggak bisa dipatahkan begitu saja. Oke, tapi cerita ini sebetulnya bukan cuma soal gandum kuno loh. Keajaiban tadi itu anggap saja seperti sebuah cermin. Sebuah cermin untuk benih lain yang sebenarnya ada di dalam diri kita semua. Benih yang kita sebut kata. Gini deh, kalau benih gandum itu kan menyimpan kehidupan fisik ya. Nah, kalau kata-kata bijak, itu juga sama seperti benih. Dia menyimpan kekuatan. Kekuatan untuk menumbuhkan kehidupan di dalam batin kita. Dan persis seperti biji gandum tadi, sebuah kata bijak itu bisa menunggu dengan sangat sabar. Bisa berabad-abad loh. Kata-kata itu nggak akan basi, nggak akan lekang oleh waktu. Dia cuma nunggu momen yang pas untuk jatuh di tanah yang paling subur. Tanah itu apa? Hati kita. Hati yang terbuka dan siap menerimanya. Nah, ini nih yang membawa kita ke bagian paling penting dari cerita ini. Ternyata ini bukan cuma soal benihnya, tapi justru soal tanahnya. Tempat si benih itu nanti akan jatuh. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih Anda ngerasain hal ini? Dengar nasihat yang bagus banget atau baca kalimat yang penuh makna. Tapi kok rasanya biasa aja. Nggak ada yang klik. Rasanya hampa, kering, kayak nggak ada isinya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kata-kata yang katanya penuh kehidupan itu kadang-kadang gagal menyentuh hati kita? Disinilah kita menemukan pencerahannya. Ternyata seringkali kesalahan itu bukan ada di benihnya, bukan di kata-katanya. Justru masalahnya ada di tanahnya. Bisa jadi hati kitalah yang udah mengeras, udah jadi seperti batu. Oke, jadi terus gimana caranya biar kita bisa menumbuhkan kehidupan yang ada di dalam benih-benih kata itu? Jawabannya ternyata sederhana. Semuanya tergantung pada kondisi hati kita. Kalau hati kita udah keras kayak batu, mungkin karena penuh prasangka, ego yang tinggi, sinisme, atau luka batin, ya mau ada benih kata sebijak apapun yang datang, nggak akan bisa berakar. Benihnya cuma akan mental jatuh di tanah yang tandus. Nggak akan pernah bisa tumbuh. Tapi sebaliknya, hati yang terbuka, hati yang mau mendengar, yang rendah hati, yang siap menerima, nah inilah tanah yang paling subur. Disinilah benih-benih kebijaksanaan itu bisa benar-benar berakar, bertunas, dan akhirnya menghasilkan buah yang bisa mengubah hidup kita. Jadi intinya begini, kekuatan untuk tumbuh itu ternyata nggak cuma ada di benihnya doang, tapi juga ada di tanah yang ditempukannya. Kesiapan kita untuk menerima itu sama pentingnya dengan kebijaksanaan yang ditawarkan kepada kita. Nah, sebagai penutup, mari kita coba merenung sejenak. Coba dilihat ke dalam diri Anda masing-masing. Tanya pada diri sendiri, gimana ya kondisi tanah di dalam hatiku sekarang? Apakah ia tanah yang subur dan lembut? Atau jangan-jangan batu yang tandus dan keras? Apakah hatimu sudah siap untuk menerima benih-benih kehidupan yang mungkin datang padamu hari ini?